Halo guys, gue bukan Sis No Limit. Aku Lakalabi, kembali lagi di channel Konco Game. Oke cuy, jadi kali ini berbeda dari biasanya karena kali ini aku bakalan bermain di survival mode. Tapi bukan survival mode biasa, karena itu biasa saja. Dan alasan sebenarnya sih karena survival biasa itu terlalu luas dan terlalu sulit, sedangkan aku sangat noob bermain di survival mode biasa. Oleh karena itu aku memilih map one block untuk mempermudah survival series kali ini. Tapi bukan map one block biasa, melainkan nether only. Dan untuk map one block kali ini mempunyai 10 fase, dan masing-masing fase mempunyai resource yang berbeda. Ya, jadi langsung saja kita mulai survival series one block nether only. Di awal game atau hari pertama, aku spawn di atas satu blok di langit-langit nether. Setelah itu, aku mulai mencari resource dengan cara menggaruk-garuk blok yang ada di bawahku, sampai aku bertemu dengan sebuah chest. Ya, chest itu berisikan 5 buah roti, dan aku nggak tahu itu terbuat dari apa sampai berwarna merah dan keungu-unguan gitu. Setelah aku ambil roti itu, aku lanjut mencari resource dengan menggaruk-garuk blok, sampai kemudian satu mob yang non halal mod muncul. Ya, itu adalah babi dari nether. Aku takut babi itu jatuh, jadi aku memperlebar area di sekitarku supaya babi itu tidak jatuh. Namun memang sudah malangnya nasib babi itu. Ketika aku sedang memperluas blok dan aku ingin mendekati blok yang sebelahnya, aku tak sengaja menyenggol babi itu dan babi itu pun terjatuh. Tapi aku tidak khawatir karena ya lagi pula dia makanan yang non halal mod. Jadi aku melanjutkan membesarkan platformku agar mob yang lain muncul tidak akan jatuh seperti babi tadi. Terus aku mulai mencari resource lagi, dan akhirnya aku mendapatkan kayu pertamaku. Ngomong-ngomong, kayu di map one block kali ini itu macam-macam banget, dari berwarna ungu, abu-abu, hitam, merah, sampai berwarna hijau. Nah, pada saat lagi asik-asik menggaruk, aku menemukan sebuah blok yang aku kira itu adalah ancient debris. Namun ternyata itu hanyalah sebongkah melon biasa. Setelah itu aku lanjut menggaruk sampai mobs kedua muncul. Itu adalah ayam berwarna abu-abu. Aku nggak tahu telurnya bakalan berwarna apa. Setelah itu, karena aku takut mob itu akan terjatuh seperti babi tadi, aku memperluas platformku menggunakan slab yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam ini. Aku memulai dari samping-samping kanan, terus ke bagian utara atau atasnya untuk memperluas platform di sini supaya si ayam itu tidak jatuh seperti babi tadi. Setelah selesai melebarkan platform tadi, aku mulai menggaruk lagi dan aku kepikiran, apakah di dunia ini aku bisa bercocok tanam? Lalu aku mengcrafting sebuah tools yang sangat penting untuk bercocok tanam. Ia adalah hoe. Nah, aku mencoba menggaruk netherrack dan ternyata kita bisa bercocok tanam di netherrack ini. Aku pun sangat girang dan bergembira karena jiwa bercocok tanamku di Jawa itu sangatlah kuat dalam diriku. Mulai sekarang, aku akan lebih semangat untuk mendapatkan makanan-makanan dari bercocok tanam ini. Setelah itu, aku lanjut membuat tools-tools lainnya. Aku membuat sekop dan juga kapak untuk mempermudah mencari resource selanjutnya. Di sini aku menjumpai sebuah bone block di mana ini sangat berguna di kehidupan nanti. Bone block tersebut kita gunakan untuk membuat yang namanya bone meal. Yang mana bone meal tersebut bisa kita gunakan untuk mempercepat pertumbuhan pertanian kita. Setelah itu muncul mobs ketiga, yaitu domba. Aku nggak tahu kenapa ada domba di sini. Soalnya di sini aku nggak butuh wool sebenarnya, karena
Di sini tidak ada siang dan malam. Terus gunanya wool buat apa? Buat kasur. Gak guna juga di sini. Aku gak tahu di sini bisa tidur apa enggak. Tapi yang pasti kita kumpulkan saja. Mungkin suatu saat akan berguna. Good job. Melihat mobs yang makin banyak, aku pun mengcrafting banyak slab untuk kujadikan platform baru. Ya, tujuan pertamanya dibuatkan platform ini adalah untuk menjadi kandang para mobs tersebut. Namun, aku tidak bisa menggiring mereka. Kalau aku dorong, aku takut mereka terjatuh. Oleh karena itu, aku biarkan saja dulu dan aku melanjut mencari resource dengan cara menggaruk-garuk lagi. Dan kemudian 2 mobs muncul, 1 ayam dan 1 sapi. Sapi yang berjamur, mungkin dia kena kurap. Melihat banyaknya mob yang ada di platform kecil ini, aku pun berusaha untuk mendorong 1 mob, yaitu ayam ini, ke platform selanjutnya. Namun sia-sia saja. Aku lupa di sini aku belum buat pagar dan aku tidak bisa menggiring mereka. Aku mencoba menggunakan melon, tapi mereka tidak tertarik. Padahal melon itu enak dan banyak kandungan airnya, sangat sehat untuk tubuh kita. Ya tapi mau gimana lagi, mereka nggak doyan yang namanya semangka. Jadi aku melanjutkan garuk-garukku mencari resource. Oh ngomong-ngomong, platform yang kecil tadi aku sudah perbesar sedikit menggunakan kayu magma. Oke, selanjutnya saat sedang menggaruk-garuk, di sini aku bertemu sebuah chest. Ya, menemukan chest. Chest ini isinya berbeda dari yang tadi. Ini berisikan jamur dan apel. Nice. Apel ini sepertinya apel busuk. Aku lanjut mencari resource baru dan menemukan chest lagi. Chest ini berisikan jamur saja dan tidak ada yang namanya apelnya. Namun anehnya di sini 2 benda jamur ini tidak bisa disatukan. Aku juga bingung itu kenapa nggak bisa disatukan. Lalu aku menaruh chest di sini untuk jadi penyimpanan sementara untuk jamur-jamur ini. Kemungkinan jamur ini akan menjadi jamur yang langka. Kemudian melihat mobs yang semakin bertambah, aku pun bertekad untuk membuat yang namanya pagar di sekeliling platform ini. Karena mereka tidak mau keluar dari platform ini, jadi aku pagari platform yang sebelah sininya aja. Aku membuat banyak pagar supaya mereka aman dari terjatuh dan tidak mengulangi kejadian yang sama seperti kejadian babi tadi. Aku memagari sekelilingnya sampai tertutup rapat dan tidak ada celah untuk terjun ke arah bawah. Di sini ada sapi dan ayam hampir terjatuh. Wait a minute. Namun mereka pintar, mereka menghindar dari dorongan sapi laknat ini. Memang kampret si sapi ini, mau mendorong mereka berdua jatuh. Oke, kemudian aku melanjutkan kegabutanku dengan mencari resource lagi. Dengan cara menggaruk-garuk 1 blok yang tidak ada batasnya ini. Nah, pada saat enak-enak menggaruk, aku menemukan sebuah chest yang berlope-lope. Aku kira dia cinta sama aku. Ternyata isinya, wow, hal yang ku tunggu-tunggu selama ini. Lava. Ya mungkin karena di sini nether jadi tidak bisa menaruh air. Jadi kita akan gunakan lava untuk bercocok tanam. Aku sangat senang karena aku bisa mulai bercocok tanam. Lava sudah ada, saatnya aku membuat platform baru untuk kujadikan sebagai tempat bercocok tanam atau disebut juga pertanian. Oh ya, di sini aku sedikit menambahkan pagar di samping-samping ya supaya mereka tidak terjatuh. Kemudian aku melanjutkan dengan membuat platform dasarnya menggunakan netherrack. Setelah itu aku terus membuat sebuah ladang yang bisa kita gunakan untuk bercocok tanam. Pada awal-awal pembuatan ladang ini berjalan sangatlah lancar. Mobs tidak ada yang mengganggu. Mereka semua berkumpul di platform yang pertama tadi, platform tempat garuk-garuk. Namun seiring berjalannya waktu,
mereka mulai mendatangiku. Namun balik lagi, aku gak tahu kenapa dia balik lagi. Namun setelah itu mereka datang lagi dengan cara bergerombol. Mungkin tadi yang balik lagi memberitahu teman-temannya bahwa di sini ada tempat baru. Aku mau pindah lah. Aku khawatir kejadian itu terulang kembali. Dan ya benar saja, satu sapi terjun bebas di langit-langit Nether. Selanjutnya di sini ada dua sapi yang saling mendorong-dorong dan hampir saja jatuh, namun itu bisa dihentikan. Selanjutnya di sini ada domba putih yang membalas dendamkan kejadian tadi. Dia pun mendorong si sapi magma itu. Ladang berhasil kita buat, namun semua sapi sudah hilang, lenyap, dan tak tersisa. Tersisa hanya 2 domba dan 1 ayam saja. Aku sangat sedih dan aku sangat khawatir. Takutnya di kemudian hari mob seperti sapi itu tidak akan muncul lagi. Tidak ingin terus berduka, aku mulai mencari resource lagi dan menemukan chest lagi yang isinya sama, yaitu jamur dan apel. Setelah itu aku berpikiran untuk membuat satu platform lagi yang bisa digunakan sebagai tempat untuk bercocok tanamnya pohon atau kebun pohon ya. Aku gak tahu namanya apa, aku menyebutnya kebun pohon aja. Di sini aku membuat banyak slab berwarna hijau karena yang banyak tadi itu cuma warna hijau aja. Setelah itu aku membuat kerangka-kerangkanya dan jadi. Setelah membuat platform tadi, aku langsung saja bekerja lagi mencari resource dengan cara menggaruk-garuk lagi. Pada saat lagi menggaruk, kemudian aku menemukan chest yang isinya sangatlah baru, yaitu ini dia, 2 apel dan ini warped wart dan itu pokoknya isinya itu. Setelah itu aku mencoba menanam mereka dan ternyata benar saja mereka bisa ditanam di ladang pertanianku. Aku gak tahu ini makanan apa, berwarna biru dan juga ungu, tapi yang pasti itu bisa dimakan. Setelah itu aku berpikiran untuk mencoba menggunakan bone meal. Jadi aku mencoba menggunakan bone meal untuk mempercepat pertumbuhan yang satu ini. Aku gak tahu itu namanya apa. Akhirnya sudah panen juga. Ini adalah Crimson Wart. Setelah itu aku menanamnya kembali. Dan kayaknya itu nggak menguntungkan sekali ya, cuma dapat 1 biji aja. Tapi nggak apa-apa. Selanjutnya aku mencoba dengan yang lainnya juga dan mereka juga bisa dipercepat dengan bone meal. Setelah itu aku menguji coba apakah mereka suka dengan Crimson Wart ini. Dan ternyata benar saja, mereka menyukai Crimson Wart ini. Semangka nggak doyan, Crimson Wart doyan. Anjay. Melihat mereka sudah bisa dipancing, aku pun bergegas membuat platform baru. Platform ini kugunakan untuk membuat kandang dan mengurung mereka supaya tidak jatuh lagi dan mereka aman di kandang itu. Tapi di sini aku membuat kandangnya itu campuran saja karena awal-awal kayu kita masih sedikit. Di sini aku menaruh beberapa slab dan beberapa netherrack untuk membuat kandang ini. Setelah platformnya jadi, aku bergegas menghancurkan pagar-pagar yang ada di sini untuk kujadikan pagar di kandang bagian sana. Dengan rasa senang, aku dengan cepat dan cekatan menghancurkan semua pagar dan mengambilnya untuk dipasang di bagian kandang sana. Sepertinya aku sudah mengatakan itu tadi. Nah, di sini aku mulai menaruh beberapa yang namanya pagar ini untuk dijadikan pengaman supaya para mobs tidak jatuh ke dalam void atau langit-langit nether. Setelah itu aku menggiring mereka masuk.
menggunakan Crimson Ward ini. Mereka pun dengan bodohnya mengikuti aku dan berhasil aku kurung di kandang campuran ini. Setelah itu, ngomong-ngomong, aku menaruh blok netherrack ini berfungsi supaya yang rumput-rumput berwarna merah di bawah ini bisa menyalur ke atas dan menyalur ke bagian sana, ke bagian peternakan kandang campuran bahagia. Selanjutnya di sini aku mencoba men-bone meal rumput-rumput merah di sini. Aku juga nggak tahu sih ini rumput atau bukan. Yang pasti ini mirip rumput. Aku bertujuan untuk mencari seed Crimson Warp tadi yang bisa memberi makan domba-domba dan para sapi. Namun amat disayangkan, aku nggak dapat satupun seed di sini walaupun sudah menghabiskan banyak bone meal. Merasa rugi akan itu, aku mencoba mengerjakan yang lainnya saja. Sini aku mencoba membuka chest dengan bodohnya. Aku lupa kalau di atas chest ini ada satu blok lagi. Alhasil aku menghancurkan chest tersebut dan memindahkannya ke bagian pertanian, kebun idaman. Aku menaruh chest di sini, menaruh 4 chest di sini, dan menaruh item-item di sini. Item-item yang mungkin akan dibutuhkan di masa mendatang nanti, seperti makanan, bone meal, dan juga yang lainnya. Dan di sini saya baru sadar bahwa saya mendapatkan yang namanya ini, Bell of Ward, gulungan jerami yang isinya ward, mungkin itu artinya. Dan setelah itu aku memberikan domba ini makan dan mereka pun kawin tanpa lebih. Waduh, haram tuh anaknya. Oke. Selanjutnya di sini aku mencoba menanam wardnya, ternyata tidak bisa. Setelah itu aku lanjut bekerja lagi, mencari-cari resource lagi. Kemudian aku menemukan 2 sapi dan menggiringnya ke kandang campuran bahagia lagi. Alhasil aku sudah punya 2 sapi. Walaupun mereka berbeda tipe, itu tidak masalah. Karena satu tipe itu sudah ada pasangannya, sapi magma. 2 pasangan domba, 2 pasangan sapi, dan 1 jomblo mushroom. Selanjutnya aku menemukan highbell lagi dan mencoba menghancurkannya dan tidak dapat highbellnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, yang pasti aku tidak dapat highbellnya. Setelah itu muncul 1 babi kecil imut tapi haram. Ini bulan Ramadan, tidak boleh ada babi di sini. Di sini aku bertemu highbell lagi dan menggunakan tangan kosong, dan benar saja aku berhasil mendapatkan highbellnya. Terus tiba-tiba babi kecil datang dan melotetiku terus menerus. Mungkin karena aku katain haram kali ya. Dia marah. Seperti itu kali marahnya. Aku juga nggak tahu. Di sini aku terus bekerja dan menghiraukan babi kecil itu. Tapi dia masih terus memelotetiku. Aku nggak tahu apa yang salah denganku. Dan terus tiba-tiba dia lari. Aku lanjut bekerja dan terus menggaruk. Sampai tiba-tiba 2 mobs muncul. Sapi magma dan ayam. Setelah itu aku hiraukan saja, karena di sana sapi sudah memiliki pasangan. Namun tiba-tiba ayam naik ke blok yang ini dan pergi sendiri menuju ke kandang sana. Ayam memang cukup pintar, tapi sapi ngestak di situ dan balik lagi kemari. Aku gak tahu apa yang dipikirkan oleh sapi itu. Kemudian aku melanjutkan pekerjaanku, menggaruk-garuk blok yang tidak ada habisnya ini. Sampai-sampai 1 mobs muncul lagi. Dia adalah sapi berjamur. Tidak lama setelah sapi berjamur itu muncul, aku langsung menggiring mereka berdua untuk masuk ke kandang campuran bahagia. Yang pertama di sini sapi magma, aku pukul mundur sampai dia terjungkal dan masuk ke kandang campuran bahagia. Kemudian dilanjutkan dengan sapi mushroom
Di sini aku giring dia untuk naik dan aku pukul. Itu caraku untuk menggiring mereka masuk ke kandang. Enggak mereka sih, lebih tepatnya 2 sapi itu. Terus aku melanjutkan pekerjaanku menggaruk-garuk blok yang tidak ada habisnya ini sampai muncul 3 mob, 1 sapi dan 2 pasang suami istri babi-babi. Ya, itu. Setelah mereka muncul, aku melihat satu tanaman, satu pohon jamur tidak tumbuh-tumbuh. Oleh karena itu, aku bertekad untuk memperbaikinya, memperlebarkan supaya bisa tumbuh pohon jamurnya. Aku mengcrafting dan membuat slab yang sangat banyak supaya bisa melebarkan platform perkebunan pohonnya. Karena aku kira ini terlalu sempit, makanya ini jamur pohon tidak bisa tumbuh-tumbuh. Setelah itu aku mulai melebarkan platform yang kugunakan untuk menanam pohon jamur ini supaya bisa tumbuh dengan baik tanpa menjadi pohon yang kerdil. Aku menghitung jaraknya supaya tidak jadi berdekatan dan akan menghasilkan pohon yang indah. Aku berhasil menghitungnya, aku kalikan 2 menjadi 6 blok. Namun semua itu salah. Kenapa pohon jamur itu tidak tumbuh-tumbuh adalah karena sebenarnya pohon yang aku tanam itu adalah bunga. Ya, benar. Pohon yang aku tanam ini, jamur yang aku tanam ini adalah bunga. Goblok! Bisa dilihat di sini, yellow dye. Ya. Aku coba crafting dan benar saja ini bisa dijadikan pewarna. Aduh, selama ini nunggu ternyata yang aku tanam adalah bunga. Alhasil aku crafting semua bunga, jadi aku sisakan saja yang aslinya, jamur aslinya yang bisa tumbuh. Akhirnya aku tanam semua jamurnya, ada 2 jamur. Setelah itu aku hancurkan yang tidak berguna ini. Oh, kenapa aku memasangnya lagi? Aku hancurkan lagi dan aku pasang yang warna hijau ini supaya menutup kebolongan. Ngomong-ngomong, maaf ya kalau ribut. Di sampingku ada adikku lagi nonton YouTube Baby Boss. Oke, selanjutnya aku mati. Ya di sini aku tidak merekamnya, sayang sekali dan tolong banget aku tidak merekam kejadian pas aku mati. Aku kehilangan semua barang-barangku, mulai dari blok netherwart yang sangat netherrack yang sangat amat kubutuhkan untuk bercocok tanam di lain hari. Itu semua hilang. Dan untungnya kita masih punya waktu sebelum ke fase selanjutnya. Kemudian aku mulai bekerja lagi mengumpulkan netherrack dan mengumpulkan bahan-bahan lainnya. Sampai aku bertemu dengan chest yang isinya ya tanaman tadi dan 2 apel. Lumayan lah. Aku kira isinya netherrack. Setelah itu aku menaruh mereka semua dan sekarang lebih berhati-hati karena ini tidak cap inventory. Aku kira ini ada cap inventory-nya, ternyata tidak. Barang-barangku semua jatuh ke void dan hilang. Hilang, bener-bener hilang. Kampret momen. Dan sayang sekali kampret momen itu tidak terekam kamera. Kampret. Oke, selanjutnya di sini aku mulai menggali lagi. Sampai fase pertama sudah berakhir dan lanjut ke fase kedua. Di mana fase kedua itu adalah basal delta. Ya, kita lanjut ke biome basal delta ya. Selanjutnya aku memperbaiki dan mempercantik dan memperapih platform di bagian pertanian tempat bercocok tanamku. Setelah itu aku mati kembali pada saat membetulkan di bagian kebun pohon jamur. Ya, aku mati yang kedua kalinya. Dan barang-barangku yang kudapat setelah farming kayu hilang semuanya.
Dan bodo amat, aku lanjut menggaruk sampai aku bertemu sebuah chest lagi yang membuatku sangat bahagia, berisikan 1 iron sword dan 2 iron ingot. Setelah itu aku lanjut menggaruk sampai bertemu satu mob hoster. Goblok, kaget depan mata. Bertemu dengannya spider. Setelah itu aku lanjut menggaruk sampai bertemu iron ingot. Dan kemudian aku memutuskan untuk mengupgrade toolsku supaya lebih mudah mendapatkan resource yang ada di biome ini. Aku pun lanjut menggaruk dan kemudian aku pergi ke bagian platform perkebunan pohon jamur dan membereskan platform di bagian tersebut supaya slabnya itu sama. Dan di sini aku nggak hemat-hemat barang. Takutnya aku terjun bebas lagi seperti kayak tadi. Jadi di sini aku sebisa mungkin menghindari berdekatan dengan bolong-bolong ini supaya tidak terjun payung seperti kayak tadi, cuy. Tidak butuh waktu lama, akhirnya pekerjaan yang satu ini akhirnya beres dan aku melanjutkan pekerjaanku dengan menebangi pohon-pohon jamur ini. Setelah selesai menebang pohon, aku berpikiran untuk memberikan pagar di bagian platform pertanian tempat aku bercocok tanam untuk berjaga-jaga supaya aku tidak terjatuh pada saat bercocok tanam. Setelah itu, aku menghabiskan waktu-waktu terakhirku untuk mencari seed, yang dimana warp itu sangat susah sekali untuk dipercocok tanamkan karena cuma dapat 1 biji saja dan itu tidak bisa dikembangkan menjadi pertanian yang sangat luas. Maka dari itu aku membone meal dan mencari rumput-rumput liar untuk mendapatkan yang namanya seed warp crimson tadi. Alhasil dengan 11 bone meal tadi aku berhasil mendapatkan 3 seed yang cukup berguna. Setelah itu, inilah akhir dari part 1 ini. Mohon kritik dan sarannya apa saja yang harus saya lakukan. Mungkin sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.